Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, selamat sore. Kita sore ini mengunjungi kafe Kepincut terus. Nah, saya Jafarudin nih bersama rekan saya Nugroho. Ya, Brad. Kami berada di Kepincut terus. Kepincut terus. Kafe. Kita tadi Kepincut sih, Brad. Tadi ya Kepincut. Kepincut jadi kayak Kepincut. Di jalan apa ini tuh, Brad? Di Jalan Petratean. Jalan Petratean Kota Kota Cirebon. Nah, Petratean, kenapa nama Petratean saya nggak hafal tuh. Tapi kalau yang saya biasa main ini ada di dekat Astana Garib. Bukan Astana Garib. Ada rumah teman saya tuh. Rumahnya Ibu Maria Aprilia Swati. Ada di Astana Garib. Nah, nanti tak panggil di sini lah. Jadi hari ini Brothers Indonesia, saya mengunjungi kafe ini karena memang ini luar biasa namanya Kepincut terus, Brad. Kepincut itu berarti Tertarik. Nah, Kepincut itu terpincut sama aja. bahkan ada kata-kata bijak nih. Apa tuh? Untuk para penikmat kopi ya. Apa? Khususnya yang pria nih. Jadi ketika engkau para penikmat kopi tertarik padanya, jangan tunggu matahari terbenam untuk berkenalan dengannya. Waduh. Kalau kepincut, Kata-kata nah, itu. bijak gitu, Kepincut. Bijak. Jadi kalau saya tuh Kepincut tuh Ya. kesengsem, Betul. ke apa mananya, kasmaran lah. Tapi ya tertarik kan nggak, Berat? Iya, jadi Tertarik. Iya, jadi Bawaannya kah? betul. Seneng. Jadi setiap tempat atau setiap orang itu punya daya tarik. Nah, Sehingga kayak Kepincut contohnya, kepadanya. kayak contohnya nih, Brother Jafar. Ya. Brother Jafar itu punya ketertarikan sendiri. Apa? Kalau kata orang itu, Brother Jafar tuh punya namanya tuh center of gravity. Jadi orang-orang Orang karena jangan Berat. gini. Jadi kalau orang tuh lagi ngopi, selalu ingat dengan kata angkat kopimu, berarti itu langsung tuh mau dijawab. Tapi kan saya hari ini untung ada partner nih. Saya hari ini pesen kopinya. Ini kan tadi Cirebon ini panas, Brat. Betul. Jadi saya tadi yang dingin dulu, padahal saya senangnya yang panas, tapi saya lagi pesen juga. Ini Cold Brew. Wow, produk Kepincut nih. Cold Brew Coffee and Milk. Nah, ini Dia udah pakai gula aren itu. gula arennya. Iya. Tadi saya pakai yang ini, brother apa? Ini cold brew black coffee original nih. Oh, ini. Sukanya yang ini ya, Yang pahit. yang pahit. Betul. Ini yang soft aja ada milknya. Tapi saya juga sebenarnya saya suka americano ini nih. Ini lihat nih. Gelasnya, Bra. Ya, ini punya siapa? Gitu. Ini americano saya pesan. Tapi karena tadi Cirebon panas, jadi pengen ke Petratean ini lewat kotanya itu, aduh, padet di pekiringan macet. Iya. Tapi karena sayanya Kepincut sama kopinya, kopi Kepincut kafe ini, ya panas-panasan. Iya. Tadi macet-macetan. Betul. Ini tadi tuh lewatnya kemana tuh? Dari patokan tuh tadi tuh, Iya, barangkali ini dari- Brothers Indonesia nih, Ah. barangkali mau kesini nih. Lewatnya kalau dulu ada Pasar Balong. Pasar Balong. Pasar Belong betul. Pasar Balong tuh Matahari. Matahari departemen Ah. itu hulunya ya. Ya, itu di jalan Pekiringan tuh. Pekiringan tuh ada di kota, kemudian belok ke arah selatan. Betul. Nah, jadi itu di situ tuh namanya Jalan Petratean. Oh, di sini tuh banyak nih daerah toko-toko, biasanya jual alat handphone dan segala macam ini jajarannya ke situ, Bro. Betul. Walaupun tempatnya rada ke dalam, tapi tetap namanya juga kita Kepincut, Bro. Tenang hati, Kita tertarik gitu. Jadi ketika kita Kesengsem. kita Kepincut ingin ngopi, cepetan. Jangan tunggu matahari terbenam. Iya, makanya Apalagi jangan tunggu jam malam. jam malam Langsung ngopi. jangan. Tapi begini, Bro. Gimana? Di kota Cirebon ini wali kotanya juga
atau pemerintah kotanya juga alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi nggak ada jam malam di kota Cirebon. Alhamdulillah. Jadi untuk Brothers Indonesia itu boleh ke kota Cirebon nih, jalan-jalan ngopi. Utamanya coba kemari ke Kepincut Cafe, pasti kepincut. Jangan takut jam malam karena di Cirebon pemerintah daerah memberikan kebijakan tidak diberlakukan jam malam karena biar kitanya bisa ngopi. Iya. Tapi kalau ke Kepincut tuh jangan tunggu matahari Terbenam. terbenam berat. Makanya begitu selesai kerja langsung Jangan nunggu. kita ngopi-ngopi gitu kan. Dan ini berat. Jangan lupa pakai masker juga. Oh iya, kita protokol kita kan begini berat. Protokol kesehatan tetap tadi juga saya juga sudah ngobrol ada izin. Kalau ngomongin pakai masker ada susah. Tadi menunya ternyata di Kepincut Cafe lumayan banyak. Ada yang esnya ada. Tadi ketemu temen juga tuh orang Mkot tuh ada Pak David dari iya tadi Pemkot, Kota Cirebon. keluarganya. Jadi memang referensi ini cukup bagus. Tempatnya sederhana tetapi menarik, bikin kita kesengsem, bikin kita kepincut berat. Jadi sebelum kita berlanjut berat, kita angkat kopi dulu berat. Kita angkat kopimu dulu berat. Sama Brother Nugroho cerita lagi nih. Ini bedanya kopi hitam dengan kopi mir. Brother suka yang mana sih? Kedua-duanya suka. Cuman lebih suka lagi yang original ini. Ya, Original yang Black Cafe ini. Black Cafe ya. Iya. Tadi juga di dalam ada Black Cafe, ada biji kopinya itu ada dari Kolombia. Wah. Ya. Ada dari Papua, tadi ada dari Sulawesi dan Toraja. Tadi banyak sih menunya. Jadi kepincut itu apa aja berat? Apa aja berat? Selain kopi berat nih. Kepincut cewek kayak ini. Jadi Kepincut itu di sini juga ada menu-menu makanannya juga. Atau jodoh makanan. Iya. Gitu kan. Kalau kita kan memang kepincut kepincut kopi berat. Kopi jadi kepincut kopi. Saya kepincut kopi. Kalau kopi ini apa ini berarti ya? Saya tuh kok nggak paham ya kopi. Ini proses pembuatan kopinya ini melalui pendinginan. Kopi ya. Jadi ketika kopi sudah disaring, kemudian ditaruh dalam lemari pendingin atau kulkas dalam jangka waktu tertentu gitu ya, sampai dia jadi. Biasanya tuh bisa 3-4 hari sampai seminggu gitu, baru dia bisa jadi kayak gini. Ini sebenarnya memang harus dinikmati saat dingin. Saat dingin ya. Berarti kita nanti tuang di sini biar kita ini ada esnya. Berat. Temen gue juga ada tuh yang jago bikin hot brew. Namanya Om Asep Cusmin. Nanti kapan-kapan kita sambangi berat. Iya. Itu dia jago. Ini hot brew ala Kepincut Cafe. Ada nanti teman saya juga ada bikin hot brew wine. Nanti banyak lah. Karena kita juga masih banyak cafe yang harus dikunjungi. Betul. Jadi iya, kita nikmati yang ada. Kita juga bisa menikmati kopi hot. Kayak hot dulu lah berat lah. Oke. Sambil ngobrol berat, ngobrolin apa ini Cirebon panas banget deh. Tadi berapa menit tadi? Jadi kita kan tadi jalan dari arah Jalan Sisingamaraja. Macet ya? Nah iya. Karena macetnya itu pas di daerah Pasuketan berat. Apa sih itu? Macet banget deh. Itu tuh. Iya. Belum tertangani dengan baik tuh. Itu tuh untuk kemacetan di jalan Piringan. Iya, betul. Apa tuh berat? Saran barangkali bisa kita sampaikan kan ke pemerintah daerah. Khususnya penataan ruas jalan Pasuketan ini kan Pasuketan, Piringan ya, itu Iya. ya satu jalur itu ya. betul. Itu kan kalau kita lihat juga kan jalannya itu kan banyak termakan oleh parkir mobil. Ya. Jadi ada yang paralel tuh. Harusnya mungkin lebih baik tuh satu sisi saja. Kalau di Pasuketan Tadi lihat memang
Pasuketan, Jalan Pasuketan, Jalan Pekiringan di Kota Cirebon itu tokonya kan depan-depanan kanan kiri. Betul. Banyak apa ya, macam grosir-grosir ya. Betul. Jadi memang banyak mobil yang box di situ. Kemudian parkir motor yang berbelanja di situ. Di sebelah depannya toko-toko. Betul. Belum lagi yang belanja pakai beca. Betul. Jadi tadi dari lewat dari Karangkertas ke Pekiringan sampai dengan ke kafe ke Pincut itu memang makan waktu rada lama, Brad. Rada cukup ini karena masih ada kesemrawutan di posisi parkir. Harusnya gimana tuh, Brad? Memang kan kalau kita lihat itu ruas jalan Pasuketan, kemudian Pekiringan. Pekiringan itu kan adalah daerah-daerah bisa dikatakan pusat perdagangan di Kota Cirebon. Nah, otomatis daerah itu kan daerah-daerah tarikan baik orang maupun barang. Oh ya, artinya magnet Iya. ya pada ke situ. Jadi orang-orang banyak ke sana. Nah, proses itu tentunya membutuhkan proses penataan parkir yang baik. Ya kan gini, Brad. Kalau tadi parkiran dulu nih, Brad. Di daerah sini ada sebetulnya. Misalkan dulu Pasar Balong itu kan sudah tutup tuh ininya, apa namanya, mallnya. Di situ rencana dulu buat tempat parkiran, bagus nggak tuh, Brad, kalau di situ? Bagus. Daripada mungkin akan mengurangi kepadatan lalu lintas. Ya. Kepadatan lalu lintas itu karena bukan karena banyaknya kendaraan, volume kendaraan dan luas atau panjang lebar jalan, bukan. Ini karena pengaturan parkir. Pengaturan parkir. Kalau Ya. parkir itu kendaraan itu punya tempat parkir sendiri, entah itu di mana ya. Tapi kalau di Pasar Baru itu ada juga bagus. Ditaruh di situ, nah itu akan lancar arus. Iya. Ya syukur-syukur kan dari pemerintah daerah masalah perparkirannya kan tiga rekan mudah-mudahan sudah jadi, sehingga penataan perparkiran utamanya di ruas jalan Karangkertas, Jalan Pekiringan Kota Cirebon ini yang begitu macet itu bisa ada solusi. Iya, bisa terurai lah. Atau ada lagi tuh di belakang gedung BAT dulu namanya Pasar Talang. Nah, Pasar Talang kan ada 2 tingkat. Itu kan juga mulai banyak yang kosong tuh. Iya. Itu kan bisa menjadi solusi. Betul. Untuk barangkali dijadikan tempat perparkiran. Tuh, dari sana ada di Pasar Talang, kemudian ada di bekas Pasar Balong, tinggal manalah pemerintah daerah ini bisa mengambil solusi, cari solusi agar kalau masuk ke rel bisa jalan gitu loh. Kayak daerah-daerah lain kan ada tuh. Karena padat supaya tidak bahasa Cirebon. Bukan enggak, Bran. Udah apa sih? Ya mau ke sih kayak sumpek, jalan ke sumpek. Nah, jadi supaya jalan rapi kan orang berbelanja bisa sambil jalan. Karena toko-toko di situ ada toko mainan tuh, ada toko pandang, toys udah ada grosir Gunung Jati, ada toko tadi tuh kosmetik bukan. Di situ grosiran semua, pakaian, ada toko Sabang, elektronik, ada Jaya Istana, toko semua itu jalur-jalur padat, tetapi penataannya nanti ya mudah-mudahan ya itu, Bro. Kita ngopi ngalor ngidul kemudian ketemu di jalan, apapun dibahas. Iya. Dari A sampai Z ngopi, gara-gara ngopi. Nantilah ya, mudah-mudahan nanti kita juga hasil tadi tujuh lapangan, mudah-mudahan juga kita bikin resume juga lah pemerintah daerah bahwa jalan Karangkertas, Jalan Pekiringan tadi macet banget, semrawut, ada becok, macem-macem. Ya nggak nyalahin, maksudnya bukan nyalahin tukang becak atau nyalahin, maksudnya nggak diatur aja supaya tidak semrawut dan tidak. Tadi kan ada yang bertengkar gara-gara
tukang beca naruh beca di situ, tukang becanya nggak tahu bawa barang kemana, becanya ngalangin parkiran motor, jadi sempat bersih tegang. Ya mudah-mudahan ke depan bisa ada penataan itu. Berarti sendiri barangkali untuk closingnya nih, closing berat apa tuh berat ya? Dengan kondisi itu selain nanti kita closing kopi, tapi kondisi yang tadi seperti apa tuh Pak Biso? Ya tetap ke ini berat ya, untuk ke penataan lahan parkir saja Ya, pertama ya lahan parkir ya. Iya. Lahan parkir itu bisa ditata dengan baik. Kemudian kendaraan artinya untuk melaju dari jalan Lipdo tidak terlalu lama untuk nyampe utama. Iya. Tadi cukup lama soalnya kita ke kafe Kepincut ini. Saking kepinjutnya kita sabar-sabarin lah. Panas, Cirebon panas berat. Makanya Covid gak rada wedi kayaknya sih. Karena Covid di kota Cirebon itu karena suasana panas sehingga banyak tingkat kesembuhannya tinggi tuh berat. Ada pejabat-pejabat kita juga yang tadi apa sih berat? Yang kena terpapar ya. terpapar. Alhamdulillah bisa sembuh. Ada teman-teman saya yang di pejabat lah, pejabat daerah itu hampir rata-rata sembuh lah. Tingkat kesembuhan di kota Cirebon itu untuk COVID cukup baik ya, artinya cukup tinggi untuk tingkat kesembuhannya. Tetapi tetap kita harus protokol kesehatan ya, walaupun di kota Cirebon artinya ini masih jalurnya. Kalau untuk Jawa Barat sih aman lah ya, artinya untuk Jawa Barat kan Cirebon masih kategori aman sebetulnya. Artinya sebenarnya kan yang arahan dari gubernur itu yang mengikuti bandul Jakarta atau mengikuti peraturan Jakarta PSBB yang ketat itu kan hanya Bekasi, Kota Depok, Bekasi, dan Bogor ya. Iya. Kota Bogor. Cirebon sih dengan protokol kesehatan saya pikir cukup lah. Artinya kita kan tingkat kesembuhan kan harusnya bukan tanggung jawab murni pemerintah daerah ya, bukan ya. Artinya pemerintah untuk bertanggung jawab untuk itu. Yang paling bertanggung jawab harusnya ke tingkat bawah ya, berat. Betul. Mulai dari bawah. Jadi kalau pernah arahan dari Pak Presiden itu kan bahwa dimulai dari mini lockdown itu dari tingkat RT-nya dulu. Berarti RW gitu. tapi yang peran penting itu ada di kalangan masyarakat. Pemerintah akan mengimbau, tugas utamanya itu dan menjaga kesehatan masyarakat dengan cara mengimbau. Tapi mengimbaunya kemarin di jalan-jalan berat. Itu efektif nggak sih? Kayaknya lebih bagus masuk ke dalam deh. Yang bagus menghimbaunya itu turun ke gang-gangnya, artinya ke daerah-daerah yang dianggap rawan. Kemudian juga jangan sampai petugas juga tidak ngerti dengan tugas gitu kan. Artinya bahwa daerah A itu sebetulnya masih jauh, daerah B merah. Perlakuan petugasnya harus lebih ketat di zona yang merah, walaupun tetap zona yang hijau itu tetap waspada. Tapi kadang petugas kan nggak paham antara zona yang merah, misalkan di satu kecamatan ini zonanya hijau, kecamatan sebelah zonanya merah, tapi perlakuannya seolah-olah zona merah semua. Kayak misalkan ada wacana jam malam itu kan nggak bagus. Yang daerah yang kenanya sedikit kok usulan untuk diberlakukan jam malam Seluruh kota kan nggak adil juga. Jadi kita untungnya tadi sekali lagi pemerintah daerah ini betul bijak bahwa belum saatnya atau tidak tepat kalau kota Cirebon diberlakukan jam malam. Itu berat. Itu barangkali perbincangan hari ini berat ya. Tapi gini, yang mau sampaikan lagi Apalagi tuh? susah payah kita menembus kemacetan tadi. Oh iya. Selesai. Oh iya. Ini jadi Ini kopi yang luar biasa nih. Ini. berat. Iya. Ini kopinya ini luar biasa. Oh, Luar iya? biasa. Tapi ada lagi yang brother katakan lagi, ada punyanya Om Asep Yusmin. Ya. Kopinya agak berbeda dari yang ini. Saya pernah merasakan. Wah, nanti saya coba. Iya. Nanti kita ke kafenya dia atau ke dia buka di mana sih? Nah, Nah, nanti kita cari informasi dah.
yang jelas sih mengatasi kejenuhan akibat kemacetan, menghilangkan lelah setelah kita bekerja, kita lebih baik angkat kopi. Oke, brother se-Indonesia, utamanya untuk brother Cirebon, kita tetap bersemangat menjalani hari-hari, tapi tetap dengan kopi. Dan jangan lupa mampir di Kepincut Cafe ya, ini bikin kepincut. Ini ada di Jalan Perhatian, gampang lah nyarinya. Kayaknya kopi kepincut juga di Google juga sudah ada, tinggal download ataupun lihat, nanti bisa nyampe ke sini. Dan ini tempatnya luar biasa. Terima kasih brother sudah menemani kita, brother Nugroho juga ini. Berdua partner. Mudah-mudahan bisa keliling lagi, masih ada waktu, kita coba kunjungi lagi kali berikutnya. Dan bila dan punya rekomendasi, nah itu kafe mana yang perlu kita kunjungi, boleh komen, like and comment di channel Angkat Kopi Mugra, kan gitu. Jangan lupa di situ komen, saya kunjungi kafe A. Nah tadi Om David juga ada kafe keren, kopi gedong hijau. Nah itu tuh rekomendasinya, karena saya tulis dong di komen, nanti kita kunjungi. Oke Brad, demikian hari ini kita ngopi, dan terima kasih semuanya berjalan dengan baik walaupun hujan sudah reda, menutupi panas, dan mudah-mudahan kita tetap bersemangat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.